Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi menyatakan sikap politik sebagai partai pemerintah setelah 10 tahun menjadi partai oposisi yang berada di luar pemerintahan. Sikap yang diambil PDIP ini dipilih karena kemenangannya dalam pemilu 2014 yang memenangkan kadernya Joko Widodo sebagai presiden terpilih RI. Pernyataan perubahan haluan sikap politik tersebut secara resmi disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam rapat kerja nasional keempat PDIP di Semarang. Perubahan haluan PDIP ini membutuhkan mentalitas dari para kader sebagai kekuatan penyeimbang bagi yang berada di luar pemerintah maupun partai yang berada di dalam pemerintah itu sendiri. Dalam rakernas PDIP keempat ini dihasilkan 24 poin sikap politik, yang salah satunya adalah memilih kembali Megawati Soekarno Putri untuk memimpin PDIP pada periode 2015 hingga 2020. Ya, dan pemirsa, untuk membahas mengenai kesiapan PDIP sebagai partai pemerintah dan apa sajakah kebijakan politiknya, di studio telah hadir Eriko Sotarduga, Wakil Sekjen DPP PDIP Perjuangan, dan Siti Zuhro, pengamat politik LIPI. Saya langsung ke Mas Eriko ini. Mas Eriko, kesiapan dari partai sendiri ini sebagai pendukung pemerintah, karena sebelumnya sudah lama ini menjadi oposisi, begitu bagaimana? Selamat pagi, Mbak. Iya. Ya. Memang kalau kita melihat selama ini kan PDI Perjuangan itu sudah 10 tahun di luar pemerintahan. Kalau kita katakan oposisi sebenarnya kan tidak ada di dalam terminologi bahwa ada oposisi, ada koalisi sebenarnya. Tetapi bahwa kita menjadi di luar dari pemerintahan itu benar. Dan ini memberikan satu pengalaman yang berharga bagi kita selama 10 tahun ini. Ya, ini tentunya menjadi satu bahan bakar untuk nanti di dalam kita menjadi partai yang bekerja di dalam pemerintahan. Tetapi memang kita harus akui jujur, merubah mindset ini ya Ibu Siti Zuhro tidak juga mudah. Karena ini 180 derajat berubah. 180 derajat melakukan sesuatu hal yang tentunya berbeda. Kalau tadinya kita mengkritisi, ini sekarang mempertahankan. Seperti tadi sempat bercanda dengan Bu Siti tadi sebelumnya, jangan-jangan nanti dikritisi lagi Pak, begitu posisinya ya. Nah, jadi karena itu Bu Siti Zuhro, bahwa kita sudah mempersiapkan diri dengan mengadakan pembekalan-pembekalan. Baik itu di DPRD, nanti akan di DPR RI juga ada pembekalan. Nah, ini dibuka tentunya dengan yang disampaikan oleh Ketua Umum, bahwa kita sekarang partai yang ada di dalam pemerintahan. Tentu hal ini harus berbeda. Tentu hal ini bukan sesuatu hal yang sama ini kita lakukan dalam 10 tahun. Tetapi pengalaman 10 tahun ini mengkritisi pemerintah, itu menjadi satu pengalaman berharga Ibu Siti, dalam hal nanti kita berada di dalam mendukung pemerintahan yang ada. Oke, selain pembekalan-pembekalan apa lagi ini yang harus disiapkan oleh PDI sendiri? Ya, tentunya yang kita siapkan bahwa di dalam susunan-susunan, di dalam seperti kita melakukan fit and proper test Bu, untuk pimpinan DPRD seluruh Indonesia. 500 lebih kota, kabupaten, dan provinsi. Itu satu persatu kita bahas. Baik dari segi aspek psikologinya, begitu juga tes tertulis, tes wawancara. Nah, ini kita satu persatu bahas. Untuk apa? Untuk mempersiapkan ini sebenarnya. Bagaimanapun juga hal ini harus dipersiapkan. Bukan hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat daerah juga mereka harus siap untuk mengawal hal ini. Apalagi kurang lebih hampir 300 kepala daerah yang kita punya di seluruh Indonesia. Nah, ini juga harus dikawal. Bukan berarti mengawal ini mengiyakan semua hal yang juga tidak baik, tetapi juga mengingatkan. Tetapi tentunya caranya berbeda dengan kita kalau ada di luar pemerintahan seperti itu. Oke, Bu Siti, Anda melihatnya ini bagaimana PDI Perjuangan yang sudah 10 tahun ini menjadi tidak mau disebut oposisi, di luar pemerintah begitu, sekarang menjadi pendukung begitu. Anda melihatnya? Iya. Jadi ada shifting ini mindset ya, dari yang tadinya adalah partai non pemerintah gitu ya, ada di luar pemerintah, di parlemen di luar pemerintah, sekarang menjadi pendukung pemerintah, menjadi partainya pemerintah, dan yang leading lagi kan. Oleh karena itu pertama memang harus ada konsolidasi yang kemarin dilakukan Rakornas ya. Rakernas, jadi Rakernas diikuti Rakornas nanti gitu ya. Itu jadi merapatkan barisan, merapatkan secara internal PDIP, yaitu barisan konsolidasinya ini dirapatkan, mulai DPP sampai terus ke DPC gitu ya. Nah, ini bagaimana? Yang kedua adalah bahwa PDIP tidak mengusung sendirian.
ada koalisi di sini. Ini harus sudah difikskan dengan siapa saja PDIP akhirnya mengantarkan Pak Jokowi, mendampingi Pak Jokowi di parlemen, istilahnya seperti itu. Lah kalau sudah firm ada 4 partai ya, kita tidak hitung PKPI karena tidak masuk di di Senayan, yang ada itu cuman PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura. Kita tidak tahu apakah masih akan ada tambahan atau dan sebagainya. Kita bicarakan yang 4 dulu. Ini kalau koalisinya betul-betul koalisi yang solid, ramping, itu diharapkan ada tidak ada kohabitasi. Jadi tidak ada kontradiksi antara koalisi yang ada di nasional maupun di provinsi, kabupaten, dan kota. Ini cantik sekali menurut saya. Sekaligus ya, meskipun selalu kita ada semacam perspektif negatif bahwa partai itu cuma kepentingan yang bisa permanen, tidak ada lawan dan kawan yang abadi. Ya, kita harapkan bagaimanapun juga tidak didominasi oleh mindset yang keliru seperti itu. Ya. Kita harapkan memang partai-partai menuju pemilu 2019 itu sungguh-sungguh mengerucut nantinya. Ya. Mengerucut dalam arti sudah bisa membuat satu format koalisi baru gitu ya, yang sesuai dengan ideologinya, platformnya dan sebagainya, yang chemistry memang nyambung dan sebagainya, tidak tentatif, tidak temporary gitu ya. Lah ini bagus sekali. Jadi ini nanti mulai nasional sudah sampai ke daerah. Okay. Lalu bagaimana ke depan ini kalau sampai terjadi koalisi yang bisa menghantarkan sampai 2019. Jadi pikiran kita bukan pendek, sumbu pendek hanya sampai sekarang saja, tapi bagaimana pasca 2019. Itu harusnya sudah mengerucut seperti itu. Artinya sekaligus PDIP memberikan satu katakan starting point yang bagus bagi pembangunan partai politik dan demokrasi di Indonesia, bahwa ke depan perampingan partai itu is emas. Karena apa? Kita melaksanakan sistem presidensial. Tidak perlu lagi ragu yang namanya presiden terhadap parlemen. Karena seolah-olah ada nada gentar gitu ketika koalisinya ramping. Tidak perlu seperti itu. Karena konstitusi sudah sangat jelas memberikan semacam otoritas kepada presiden untuk mempertanggungjawabkan semuanya ini. Oke, Mas Eriko, konsolidasi dan pembekalan internal sudah dilakukan dan akan terus dilakukan begitu. Tetapi yang sudah disampaikan Bu Siti tadi, bagaimana, sudah difikskan belum dengan partai-partai yang akan menjadi partner begitu? Jadi Mbak Ibu Siti Zuhro, kalau yang prakteknya sebenarnya di parlemen ini, baik mulai dari tingkat nasional maupun tingkat daerah, kalau kita melihat contoh ini DKI kemarin dengan pelaksanaan pelantikan, begitu juga dengan penetapan pimpinan DPRD berjalan dengan sangat baik. Karena kenapa? Ada yang ingin saya mau sampaikan. Baiklah, kompetisi yang sebelum ini dalam Pilpres ini sudah selesai kan begitu. Tetapi di dalam parlemen ini sendiri sebenarnya sangat cair komunikasinya dan sangat baik. Nah, ini terbukti satu di DKI Jakarta. Ini juga kita harapkan di DPR RI nanti, karena komunikasi selama ini begitu baiknya dengan semua partai, termasuk yang dikatakan juga baik itu di koalisi Merah Putih. Ya kita hubungannya maupun komunikasinya sangat baik. Karena ini buktinya pada waktu pemilihan-pemilihan, pada waktu RUU, pada waktu kegiatan-kegiatan yang terkait dengan parlemen, bahkan kita bisa bersama-sama. Bahkan kita terkadang bersama dengan Demokrat, terkadang kita berlawanan dengan Demokrat. Nah, ini hal-hal yang tidak biasa segan saja. Seperti yang tampak di luar begitu ya. Jadi kesannya seperti seolah-olah ini musuh, seolah-olah kita berhadapan frontal. Tidak ada seperti itu. Karena kenapa? Kalau intinya kita ingin untuk berbuat bagi rakyat, bagi masyarakat, kita meyakini tidak ada satupun. Kita kan bukan hanya dipilih oleh partai, betul kita dipilih oleh partai, tetapi kita juga kan dipilih oleh masyarakat. Dan masyarakat akan memperhatikan ini dengan detil. Apa yang dilakukan oleh wakil-wakil saya. Berarti jadinya tidak hanya mesra dengan partai-partai partner yang memang mengusung PDI begitu ya, tetapi juga yang lain-lain begitu ya, termasuk Koalisi Merah Putih. Oke, nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda sejenak. Tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Mas Eriko. Mas Eriko, ini kemarin setelah Rakernas ada 24 sikap politik dan termasuk penunjukan kembali Ibu Mega sebagai Ketua Umum. Ini bisa dijelaskan sedikit begitu? Apa-apa saja nih yang sudah menjadi sikap politik dari PD Perjuangan? Ya, memang kalau kita jabarkan tentunya panjang sekali ya bahwa sikap politiknya. Tapi inti daripada sikap politik ini sebenarnya berdasar Ibu Siti Zuhro kepada program Trisakti Bung Karno. Sebenarnya itu yang kita
kita jawantahkan melalui program-program Pak Jokowi dengan nawacita. Sebenarnya terkait ke sana. Kalau saya jelaskan di sini tentunya terlalu teoritis sekali. Tetapi ini yang harus dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat di pusat sampai juga tingkat daerah. Nah, kemarin juga Ibu Siti Zuhro kan hadir semua kepala daerah kita. Dan ini juga menjadi satu gambaran kepada kepala daerah apa yang mereka harus lakukan nanti untuk periode ke depan ini. Apalagi kalau kita melihat tahun depan kan kemungkinan pilkada ini disatukan untuk juga lebih optimal, itu pilkada serentak itu kemungkinan akan terjadi. Nah, ini juga harus dipersiapkan. Tidak mudah, karena kenapa? 207 daerah nanti tahun depan sekaligus sama-sama pilkada. 300. Ya, 207. Meskipun sempat ada kritikan begitu ya dari pengamat politik yang mengatakan posisi Jokowi lemah ini berkaitan dengan penerapan Trisakti dalam hal untuk penetapan nama-nama menteri nantinya begitu. Sebenarnya kalau kita melihat saat ini kan belum ada yang beredar. Nah, kemarin Pak Jokowi sampaikan ada 200 nama. Nah, dari 200 nama ini kan bisa berkembang menjadi bahkan mungkin lebih atau bisa menjadi lebih kecil. Nah, ini kan masih perlu proses waktu, apalagi waktunya masih ada ya Ibu, itu sampai tanggal 20 Oktober. Tapi intinya bahwa mereka yang dipilih oleh Pak Jokowi ini tentunya harus mempunyai integritas, ya, tentu mempunyai track record yang baik. Karena kenapa? Ini syarat yang utama ke depan ini untuk melakukan tugas-tugas. Tidak boleh ada kemungkinan, tidak boleh seperti itu, dan harus clear. Nah, ini kan akan dilihat oleh masyarakat. Kalau kita melihat juga seperti sekarang, bahwa juga IHSG, begitu juga lain. Ini dunia usaha juga sangat memperhatikan hal seperti ini. Nah, untuk itulah kenapa juga Mbak, semua kemarin sepakat ketua-ketua DPD yang nanti tentunya akan dibawa di dalam Kongres, bahwa Ibu Mega tetap menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Kenapa? Karena memang sudah terbukti, Mbak. Beliau sudah memberikan kesempatan yang terbaik. Haknya beliau untuk maju menjadi calon presiden, memberikan kepada kadernya yang terbaik. Nah, ini semua mengapresiasi itu, termasuk Pak Jokowi mengapresiasi itu, meminta kepada pandangan saya secara pribadi. Itu disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa Ibu Mega menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan di ke depan, dan ini diaminkan oleh seluruhnya. Dan ini bukan ada sesuatu hal yang dikondisi, tidak ada, Mbak. Boleh dicek di semua meskipun tetap ada kritik tajam begitu, PDIP takut adanya regenerasi begitu. Tingkat regenerasi itu boleh calon presiden memang dari yang muda begitu, tetapi ketua umum tetap dipegang oleh Megawati. Tingkat regenerasi itu kan bukan ditentukan hanya soal ketua umum, tidak seperti nanti Ibu Siti Zuhro bisa menjelaskan lebih terinci, bahwa di tingkat bawahnya, di layer-layer berikut, semua orang muda yang diberikan kesempatan. Satu-satunya partai yang berani memajukan untuk seperti Pilkada Jawa Barat, Bu, Mbak Rike dengan Kang Teten. Di mana? Kang Teten bukan kader PDI Perjuangan, Mbak Rike baru di PDI Perjuangan. Hanya PDI Perjuangan berani memajukan. Di Sumatera Utara, Pak Effendi Simbolon. Dan hasilnya di dalam Pileg maupun Pilpres itu terlihat kenaikan daripada suara daripada masyarakat. Jadi artinya apa? Memang kesempatan yang diberikan oleh partai melalui keputusan-keputusan yang dilakukan oleh Ibu Megawati ini sudah terbukti. Nah, kita masih memerlukan. Karena kenapa? Karena dalam 5 tahun ke depan ini hal-hal kerjaan berat ini sangat luar biasa. Seperti tadi Mbak sampaikan, seperti juga yang saya ceritakan tadi, bahwa seluruh kader partai mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah ini harus mensukseskan. Karena ini akan dinilai oleh masyarakat. Dan Pak Jokowi kan harus didukung oleh partai, termasuk PDI Perjuangan dan juga partai-partai lain yang selama ini mendukung Pak Jokowi dan Oke, baik. Bu Siti, Anda dari hasil Rakernas kemarin ada 24 sikap politik, termasuk secara aklamasi ini menunjuk Bu Mega kembali lagi menjadi Ketua Umum. Anda menilainya bagaimana? Saya menggarisbawahi Pak Eriko tadi bahwa soliditas itu nomor 1, loyalitas juga tidak kalah pentingnya juga. Soliditas, loyalitas iya, tapi jangan sampai soliditas dan karena loyalitas pula terjadi stagnasi. Sifat dasar dari partai politik adalah dia adalah rumah demokrasi, pilar demokrasi, dan ini aset negara, jangan lupa. Bukan milik orang per orang, apalagi milik mungkin owner tertentu. Ini kesalahan menerjemahkan partai politik kita. Oleh karena itu ya, memang ada budaya-budaya khas kita yang mengintrusi gitu ya, ketika kita membangun demokratisasi melalui pilar utamanya yaitu partai politik. Nah, ketika partai politik ini dibangun
untuk menjadi partai modern, partai kader dan sebagainya, tantangannya itu luar biasa. Yaitu sisa-sisa feudalisme, sisa-sisa patronase, yang sisa tapi dominan gitu ya. Nah ini bagaimana supaya sirkulasi elit di internal partai itu berjalan lancar, tidak ada ewo pekewo di dalamnya. Itu penting sekali. Karena budaya ewo pekewo ini budaya lip service, jadi tidak genuine gitu ya, yang bisa menghambat atau mengendala partisipasi dari katakan gitu ya kader-kader yang katakan elit tadi yang punya kompetensi. Nah ini yang jangan sampai menyumbat itu. Oleh karena itu memang apa yang terjadi di PDIP dan sejumlah partai lainnya menunjukkan bahwa sebetulnya ewo pekewo lalu tersentral pada satu patron itu belum bisa digantikan dengan bagaimana sirkulasi seharusnya terjadi. Ya, kelancaran sirkulasi tidak terjadi menurut saya karena memang cara pandang ya sebagian besar elit di internal partai itu lebih memilih jalan aman, bahwa sosok ini memang sosok bisa menjadi pemersatu partai kita, bisa meredam konflik dan punya wibawa untuk menyatupadukan kekuatan-kekuatan faksi-faksi yang ada. Karena faksi-faksi itu berhimpit dengan friksi kan gitu. Siapa yang bertanggung jawab ketika friksi datang gitu ya? Friksi muncul, sengketa muncul antar elit, sementara mekanisme di dalam partai itu belum memadai. Bagaimana solusi terhadap mekanisme kalau ada silang pendapat, ada konflik antar mereka dan sebagainya. Itu yang ditunjukkan oleh partai besar, bahkan sebesar Partai Demokrat sebagai partai pemerintah saat ini yang kalang kabut ketika harus menyelesaikan internal konflik yang muncul. Sementara Presiden seolah-olah disyaratkan untuk turun gunung dan menjadi ketua umum. Nah, ini sebetulnya setback. Kalau kita mau ngomong lugas, setback. Apalagi terus ada Pak Prabowo yang turun gunung lagi, ketua umum. Setback. Di sebelah sana Hanura juga sama, masih Pak Wiranto juga gitu ya. Di PDIP luar biasa lagi, karena Bu Mega untuk berapa periode duduk sebagai ketua umum. Menurut saya jangka pendek oke. Tapi untuk jangka panjang nasib partai akan dihambat ya. Ini sebagai faktor yang constraining, jadi menghambat suksesi atau bahkan munculnya kader-kader brilian lainnya yang bahkan kalau itu dibuka ternyata luar biasa. Lah, ini PDIP bukan partai PDI Perjuangan, bukan partai baru, partai lama yang SDM-nya luar biasa menurut saya. Lah, sudah saatnya untuk long term menurut saya supaya nasib atau katakan prospek PDI Perjuangan itu lebih positif lagi, lebih cerah lagi dan menjadi satu ikon partai kader dan partai modern yang berideologi. Itu lebih penting lagi. Jadi bukan semata-mata hanya terkonsentrasi pada peran patron, peran sosok saja, tapi harus sudah mulai agak digeser ke peran profesionalisme. Dari PDI sendiri apakah sudah menyiapkan langkah untuk long term itu tidak hanya pencalonan begitu kepala-kepala daerah yang anak-anak muda begitu, apakah sudah dipersiapkan dan bagaimana nanti peta kekuatan PDIP di DPR? Kita akan bahas saat lagi. Kita harus jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Mas Eriko. Mas Eriko ini bagaimana untuk mengatasi intrik dan konflik ini yang akan terjadi dan seperti yang Bu Siti Zuhro bilang, mungkin untuk sekarang masih bisa dihandle oleh Bu Mega begitu. Tetapi untuk next-nya bagaimana? Ya memang Mbak, kalau kita melihat ya bahwa partai sebagai salah satu pilar demokrasi itu memang sudah seharusnya seperti itu. Nah PDI Perjuangan selama ini kalau kita lihat ya Bu Siti Zuhro bisa melihat selama beberapa periode ini ada friksi, tetapi tidak ada yang sampai membesar atau apa. Ini kan terbukti. Nah sebenarnya tujuannya partai politik itu, tujuannya berkuasa itu sebenarnya apa sih Mbak? Bahwa tujuannya berkuasa itu untuk mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan rakyat. Nah ini melalui kerja-kerja partai, melalui orang-orangnya yang ada di parlemen, yang ada di eksekutif. Kan itu yang paling utama sebenarnya yang dilihat oleh masyarakat, yang dilihat oleh rakyat. Kalau kami boleh jujur, sebenarnya kenapa PDI Perjuangan naik suaranya? Karena sebenarnya itu yang masyarakat lihat, bahwa konsistensi selama 10 tahun, kemudian kader-kadernya yang bekerja, tidak sempurna, belum sempurna, tetapi sudah menunjukkan hal-hal yang memang baik. Nah, tentunya ini dulu yang kami harus selesaikan, Bu. Nah, setelah itu tentunya proses regenerasi di dalam partai, dan ini sudah dipersiapkan oleh Ibu Ketua Umum. Ya tentu saya tidak bisa membuka hal ini secara keseluruhan di sini. Tetapi intinya apa?
bahwa partai itu ada sebenarnya menjadi representasi daripada rakyat, menjadi satu kesatuan. Untuk apa? Untuk memberikan kesempatan kepada kader-kader yang baik untuk bisa duduk di setiap level tingkatan, bahwa itu eksekutif, legislatif, bahkan katakan yudikatif, itu untuk bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu yang paling utama, Mbak. Jadi artinya kalau boleh dilihat sekarang, soal partai itu menjadi hal yang nomor 2 bagi kami. Dan itu kami serahkan sepenuhnya kepada ketua umum dan sudah terbukti seperti itu, Mbak. Bahwa saya tidak bisa mungkin cerita secara bahwa di dalam rapat-rapat DPP itu sangat terbuka, sangat open, dan tidak pernah ibu ketua umum itu mendominasi, tidak pernah. Keputusan itu adalah keputusan bersama. Nah, kalau kami melihat, kalau beliau sampaikan ini proses grooming namanya, proses pematangan, dan ini perlu waktu. Dan ini kami tidak ingin mensia-siakan waktu ini, karena kerja untuk rakyat jauh lebih penting. Nah, ini proses inilah berjalan. Kenapa tentunya semua rekan-rekan di daerah meminta Ibu supaya proses ini berjalan dengan baik nantinya di internal kami. Seperti sudah itu. menyinggung masalah kursi-kursi ya, baik di legislatif maupun di yudikatif begitu. Bagaimana sih peta kekuatan PDIP sendiri untuk di DPR? Nah, kalau kita melihat kan tentunya kalau dari sudut kursi kita ada 109, ya tentu tidak mendominasi, itu jelas. Bersama juga dengan yang mendukung Pak Jokowi juga tidak mendominasi 37%. Tapi kami punya rasa optimis, rasa keyakinan. Kenapa? Karena ini tujuannya bukan untuk kami, bukan untuk kita, tapi untuk rakyat. Nah, ini pasti akan didukung dengan teman-teman yang lain. Pasti ini hanya soal waktu. Dan kalau kita melihat sekarang sudah terlihat lebih cair dan sudah terlihat bahwa ada respon yang positif. Ini hal yang positif dulu. Persentase boleh lebih kecil tapi tetap optimis begitu. Optimis. Positif. Bagaimana Anda berdasarkan tadi yang sudah disampaikan, ini peta kekuatan PDIP hanya sekian persen begitu. Iya, tapi optimis, ada 2 poin penting ya. Satu sisi kita senang bahwa presiden tidak harus rangkap jabatan. Presiden ya 1 kali 24 jam sebagai presiden. Ini presiden Republik Indonesia yang ngurusi arsipelago. Locally, nationally, internationally. Jadi itu yang harus nomor 1. Lalu ini akan menjadi role model kalau berhasil. Dengan kata lain bahwa presiden yang notabene kader PDI Perjuangan itu betul-betul diwakafkan untuk negara bangsa. Jadi jangan diintervensi, jangan disetir-setir dan capek nantinya. Akhirnya masyarakat tidak percaya. Sekarang yang mempertaruhkan diri sendiri adalah Pak Jokowi, karena yang dipilih Pak Jokowi. Oleh karena itu memang Pak Jokowi harus menghadirkan leadership-nya dengan strong leadership-nya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai koalisi. Jadi paralelisme antara koalisi di pemerintahan dan di parlemen. Tidak ada rumus yang 100% menjamin bahwa sebesarnya koalisi akan bisa berkorelasi positif terhadap kinerja pemerintah. Tidak terjadi. Nah, artinya apa? Bahwa kita harus kembali kepada sistem presidensial yang dipayungi oleh konstitusi yang mengamanatkan bahwa memang pemerintahan ini yang bertanggung jawab adalah presiden. Oleh karena itu tidak perlu gentar dengan DPR. Kalau apa yang akan dieksekusi oleh Pak Jokowi itu adalah sungguh-sungguh visi misi yang katanya untuk rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, untuk mengurangi pengangguran, untuk memberdayakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Jadi menurut saya kalau nawaitunya itu siapapun akan mendukung, karena Jokowi bukan presidennya PDIP saja, bukan untuk koalisinya saja, tapi benar-benar untuk Republik Indonesia. Itu yang harus dicamkan sejak awal. Oleh karena itu tidak perlu mengundang-undang partai-partai yang memang sejak awal tidak mendukung kok. Gitu. Jadi tidak perlu mengundang-undang nih, Mas Mesra boleh tapi tidak perlu mengundang-undang gitu ya. Apapun kalau yang kita lakukan sekarang kan kita berkomunikasi bersilaturahmi dengan baik. Nah, itu sudah menjadi itu harus. Ini kan menjadi ini menjadi katakanlah sebagai satu budaya yang baik di kita budaya timur, bahwa bukan berarti bertenang terus kita seterusnya seperti itu, tidak. Baik. Dan menarik ya, bahwa Pak Jokowi bukan ketua umum partai dan Pak JK juga bukan ketua umum partai, dan bahkan partainya tidak ada di sana. Jadi menurut saya ini test case. Kalau ini betul-betul untuk rakyat, dia akan tetap
tidak akan bisa dirobohkan oleh siapa. Baik, kita tinggal tunggu saja nih bagaimana nanti ke depan Pak Jokowi dan JK apakah bisa tetap memegang amanat rakyat begitu, dan PDI Perjuangan tetap solid ya Mas ya, termasuk mesra dengan yang lain meskipun tidak harus mengundang ya Mas ya. Terima kasih Mas Eriko, Bu Siti sudah bergabung bersama kami dan tetap bersama kami karena kami memiliki sejumlah informasi menarik untuk Anda.